Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, bukan sisa dari satu keadaan yang kemudian apa adanya kita menyikapinya. Dari hari-hari terakhir yang Allah karuniakan kepada kita. Kita sudah sepakat, kita sudah yakin, dan kita sudah paham sejak awal. Detik-detik menjelang akhir bulan Ramadan, sesungguhnya karunia-karunia yang justru dipertajam agar semua memberi kesan yang mendalam. Makin nikmat sujud kita, makin nikmat munajat kita, makin nikmat memberi kita, makin nikmat meyakini Allah mendengar, Allah melihat semua apa yang kita lakukan. Bersyukur ya, ibu, bapak, dimanapun berada, teman-teman semuanya, insya Allah karunia ini sama-sama kita dapati, dan ini adalah kekuatan ruh sekaligus kekayaan jiwa kita. Ikhwani fillah rahimakumullah, kiranya ayat ini menginspirasi kita semua untuk kita coba tadabburi sedikit dari begitu banyak makna yang lebih besar di Quran surat Yasin ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naqtubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam sebuah kitab yang jelas. Tidak ada detik yang tercecer dari perjalanan hidup kita yang tidak dicatat oleh Allah. Yu'tihillaha kitabahu biyaminih. Semoga catatan ini kelak di yaumul kiamah kita terima dari tangan kanan, ketika Allah telah menghapuskan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Coba lihat spiritnya. Ya. Allah menghidupkan orang mati. Tapi Allah juga yang kemudian mencatatkan semua hal-hal yang pernah dilakukan oleh orang hidup sampai dia mati. Allah kepingin melihat, mencatat bekas-bekas yang ditinggalkan. Ini yang menarik, bekas-bekas yang ditinggalkan. Kesan-kesan yang mendalam dari sebuah peristiwa. Tentu selama kita hidup. Tapi kita coba persempit ke Ramadan ini. Apa yang berbekas dari Ramadan? Apa yang paling berkesan? Yang kemudian menjadi pondasi dan bekal. Sehingga kita melompat kembali menerjang kehidupan ke depan dengan rasa optimis. Karena bekal berada dalam pondasi yang kuat dan benar. Apa yang paling berkesan? Apa yang paling terasa dalam perjalanan Ramadan yang begitu dalam dan kita usahakan sejak awal? Allahu Akbar. Kedekatan ibu, kedekatan bapak, kedekatan anak. Masya Allah. Kalau itu disadari, insya Allah ini menjadi bagian dari kekayaan. Toh jeritan pahit seorang anak
Atau jeritan pahit seorang istri berteriak. Ya. Dia panggil ayahnya itu dengan suara parau anaknya seolah kemudian sudah habis. Ayah. Kepingin dia sampaikan sejauh laut tak bertepi. Seolah dia berteriak ke langit tanpa batas. Padahal mungkin ayahnya di rumah. Bajunya jual lengkap tiap hari kelihatan. Bahkan ada mobilnya. Bukan ayah dalam wujud yang hilang. Tapi fungsi ketauladanan, fungsi kedekatan rasa, fungsi persahabatan. Yang mungkin sempat tenggelam. Ada lalai. Ada sibuk. Ada penat. Ada HP. Ada banyak grup yang harus diladeni. Alhamdulillah. Saya katakan tadi, kalau ini saja kemudian kita format tanpa menutup yang lainnya tentu saja. Sebagai sebuah bekal. Yeah. Jarak mungkin tetap 0,5 meter. Tapi gelombang hati persahabatan seorang ayah dengan anaknya, seorang suami dengan istrinya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ayahnya takbir. Di belakang, Allahu Akbar. Di belakang lagi sedikit, Allahu Akbar. Suara rilih tidak terdengar. Menembus ruang kepemimpinan. Walaupun dengan surat yang terbatas, dengan suara parau apa adanya. Bapak menjadi imam, anak ikut mengaminkan. Istri di belakang juga ikut untuk itu menjadi makmum. Masya Allah. Kalau kesan ini kita bawa dalam ruang-ruang ketauladanan yang lebih besar. Tidak lagi menjadi barang langka kemudian tepukan pundak di silang yang berada di sisi kanannya. Allahu Akbar. Tangan kanan mengambil posisi kemudian pundaknya kanan anaknya. Apa artinya? Tangan dengan pundak beradu bukan pada tangan dan pundaknya semata. Tapi apa yang menjadi motivasi sampainya itu? Kalau bukan cinta dan perhatian. Ada alamat kasih sayang. Ada alamat kesetiaan. Umi masih mau tambah? Suaminya masih mau tambah. Allahu Akbar. Kalau ini diformat sebagai sebuah bentuk baiti jannati, tentu saja masih banyak yang ruangan yang lain. Tapi coba kita format ini. Jadikan kekayaan. Jadikan sesuatu yang membekas. Kan dalam Quran juga disebutkan. Surat Az-Zuhruf ayat yang ke-70. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Nggak usah jadi laki-laki. Kalau tidak mau bahagia dan tidak bisa bahagia. Nggak usah. Sampai di situ mungkin banyak laki-laki sudah bisa mengklaim. Gagah, ganteng, ada uang, sehat. Uang juga relatif kemudian datang seolah tanpa diundang. Yang berat itu kan lanjutannya. Antum wa azwajukum tuhbarun. Kamu dan istri kalian. Kamu dan pasangan kalian. Dan kalian harus gembirakan. Ini alamatnya bukan hanya di dunia. Alamatnya ini di surga. Ini beratnya tanggung jawab menjadi seorang laki-laki. Ini beratnya tanggung jawab sebagai seorang suami. Maka kemudian suara suami tidak boleh menghilang. Maka wujud dari fungsi suami, fungsi ayah tidak boleh hilang. Boleh bagi tugas. Tapi tidak boleh kemudian kehilangan alamat untuk bersahabat. Allahu Akbar, betapa beratnya jadi suami. Tidak bisa soleh sendirian, tidak bisa bahagia sendirian, tidak bisa senang sendirian. Di yaumul kiamah tidak cukup kemudian kita yang hebat sendirian. Kita harus bawa istri. Maaf dek. Ya seolah mungkin tidak persis bahasanya. Ya selama ini masih punya utang. Masih banyak hak engkau untuk saya bimbing.
ke jalan agama yang lebih kuat, yang lebih benar. Nah, utangnya bukan utang sepeda, utangnya bukan uang untuk jajan. Utang Bapa karena kurang pelukanku padamu. Kurang munajat menyebut namamu dalam doa. Bahkan ayah tidak sempat mengajari Al-Quran kepadamu. Ini utang Bapa, maafkan ayah. Tidak dibilang, tapi goresan gelombang ini harus ada. Jangan merasa aman menjadi seorang suami di bumi apa adanya. Kelak di yaumul qiyamah. Tugasnya masuk surga. Tugas yang kedua, mengajak istri dan keluarga dari dalam surga. Ini visi besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bukan doa penutup semata. Ini menggambarkan posisi dan visi kita. Untuk apa berkeluarga? Untuk apa kita hidup? Dunianya harus baik, akhiratnya dengan baik. Bentuk akhirat yang baik, seorang suami masuk surga dan bawa istrinya ke dalam surga. Maka kemudian istrinya sesudah dibisik tadi dengan gelombang-gelombang spirit ruhiyah kita. Istrinya juga berkata, ya Allah ya Rahman, temukan suami saya dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Temukan dia dengan rizki yang berkah ya Allah dan halal. Temukan suami saya dengan tempat pekerjaan yang mendatangkan kebaikan dan kemuliaan. Sehatkan dia ya Allah. Karena selamatnya dia adalah bagian dari perjalananku kelak di yaumul qiyamah. Aku dipimpin di sini hari ini dengan cinta dan perhatian. Kelak di yaumul qiyamah dia harus setia untuk menuntun kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ku sebut namanya dalam cinta kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah. Karuniakan hidayah kepadanya ya Allah. Dan jangan geser kembali sesudah dia mendapatkan petunjuk ini ya Allah. Nikmat Ramadan ini ya Allah. Ternyata Bapak siap memimpin. Ternyata Bapak sangat perhatian. Ternyata. Sehingga teriakan yang tadi saya katakan tadi hampir tak bertepi. Hari ini hanya merupakan sebuah bisikan. Tapi gelombangnya begitu besar sampai di hati. Mungkin dia hanya bertanya, Mama masak apa nanti untuk sahur? Bapak mau apa? Ini bukan persoalan nanti apa yang dimasaknya, tapi dialog ini menjadi sangat penting. Betapa kesederhanaan bisa menyelesaikan masalah. Bukan tuntutan untuk makan yang paling enak, tapi memastikan bahwa pekerjaan ibu diapresiasi. Capeknya ibu, keringatnya ibu mendapatkan bagian dan tempat di hati suami. Allah Akbar. Ayo bismillah. In the name of Allah. For love. Dengan nama Allah. Kita bercinta. Sudah satu rumah. Bahkan sudah sebadan. Bahkan sudah menghadirkan generasi dan darah daging. Satukan kembali cinta karena Allah. Gelombangkan kembali agama ini. Setelah Ramadan menjadi bagian dari jalan hidayah. Setelah uang yang kita cari menjadi jalan perjuangan, kita lepaskan sifat kikir, kita sudah menjadi dermawan. Kita lepaskan sifat ego, kembali kita mau bersahabat. Kita tidak lagi bangga dengan sebutan yang menyertai kita. Kita senang dengan bisikan-bisikan pengakuan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab. Allahu Akbar. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semoga banyak yang berbekas tapi suasana cinta. Suami istri karena Allah bertekad memproklamasikan diri untuk menjadi pecinta dan pejuang Al-Quran. Bertekad untuk menjadi orang dermawan. Tutup pintu kekikiran, buka pintu kedermawanan. Tutup pintu berbanyak alasan. Kita buka ruang-ruang komunikasi yang lebih baik. Semoga untuk saya dan untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.